Jumpa kembali teman-teman di channel and Motive 3, channel kita bersama untuk bincang-bincang soal motivasi dan inspirasi, seni mengembangkan diri untuk sebuah pertumbuhan diri yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Apa yang ingin kita bahas kali ini bersinggungan dengan seni berbicara atau cara berbicara. Nah, apakah teman-teman mengalami satu kondisi dari beberapa kondisi yang tidak baik di seputar ketika Anda diminta untuk berbicara di depan umum, menyampaikan pendapat, ya, gagasan kepada orang-orang lain, dan Anda merasakan keringat dingin, kemudian pusing atau kemudian mules, ya, gemetar dan sebagainya. Bahkan pada kasus yang ekstrim, ketika Anda sudah mempersiapkan segala sesuatu dan kemudian ketika Anda berdiri di hadapan orang, di hadapan publik, ya semua buyar, ya artinya blank, ya menjadi putih bersih dan tidak ada hal-hal yang bisa diingat. Nah, bagaimana caranya sebenarnya berbicara agar terhindar dari situasi-situasi yang saya sebutkan tadi? Teman-teman bisa mempelajari salah satu pendekatan disiplin ilmu yang disebut dengan psikosomatik, ya. Psikosomatik itu adalah satu gejala fisik, ya, di mana tubuh Anda merasakan kesakitan atau sakit yang disebabkan bukan oleh karena adanya luka atau benturan, tetapi lebih disebabkan oleh karena pikiran atau mental, ya. Jadi ketika Anda berpikir tentang sesuatu yang tidak selaras dengan tubuh Anda, maka tubuh Anda bereaksi, ya. Misalkan Anda takut dengan apa yang dipikirkan orang lain ketika Anda berdiri di hadapannya untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ini menarik ya teman-teman. Kita mulai dari yang sederhana. Nanti beberapa video-video akan kita upload untuk membantu teman-teman kita bersama untuk bagaimana memperbaiki sikap kita atau keberanian kita di dalam menyampaikan pendapat, atau boleh dikatakan bisa menikmati ketika kita berbicara. Nah, teman-teman, untuk bisa dapat berbicara dengan nyaman, paling tidak untuk ukuran kita lah masing-masing, ya. Yang pertama adalah mulailah belajar berbicara dengan poin-poin yang sifatnya tidak terlalu banyak, ya. Satu poin saja. Anda berlatih untuk menyampaikan satu poin, misalkan respon Anda atau tanggapan Anda, komentar Anda terkait dengan sesuatu, misalkan peristiwa yang paling sederhana, misalkan hewan peliharaan Anda melahirkan, ya, beranak, ya, atau apa istilahnya itu. Kemudian Anda melihat tingkah lucu kucing Anda, dan sampai pada hal-hal yang sifatnya Anda ingin jelajahi, seperti soal politik, ya, ingin berkomentar di sosial media melalui channel YouTube dan sebagainya. Prinsipnya adalah mulai pada satu poin. Itu diulang, dilatih, ya. Nah, nanti kemudian biasakan untuk menyampaikan 2 poin dan seterusnya 3 poin, ya, paling banyak 5 poin lah, ya. Di channel ini pun saya hanya menyampaikan ini dalam 1, 2, 3 poin saja, tidak lebih, ya. Nah, teman-teman, itu tadi, ya, belajar untuk menyampaikan poin-poin, ya, 1, 2 poin saja. Setelah Anda terampil untuk menyampaikan itu, Anda bisa meningkatkan atau teman-teman bisa meningkatkan untuk 3, 4, 5 poin berikutnya. Itu praktek, ya. Anda mencoba melatih itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara tentang yang disebut dengan sampaikan apa yang Anda pikirkan atau sampaikan apa yang Anda rasakan. Ya, artinya ini dua hal yang paling memegang peranan penting ketika kita berbicara. Siapapun yang berbicara, orang yang amatir, orang yang profesional, kalau dia berbicara pasti hanya akan bicara dua hal ini. Apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan. Ketika dia tidak tahu apa yang dia mau katakan dengan dia pikirannya, dia akan menyampaikan perasaannya. Nah, perasaan itu kemudian akan membawa kepada pikiran, dan sebaliknya pikiran akan membawa pada perasaan. Ya, tidak ada kutub lain, tidak ada cabang-cabang lain. Pokoknya dua hal ini saja. Anda mulai dengan pikiran atau Anda mulai dengan perasaan. Contohnya begini, teman-teman, saya memang kayaknya gimana ya, saya rasa agak sulit untuk menyampaikan hal ini. Jadi dia sudah mulai untuk mengolah emosinya, perasaannya. Nah, kalau dia mulai dengan pikirannya, dia mengatakan,
saya teringat pada satu gagasan yang disampaikan oleh Albert Einstein. Nah, itu dia bicara mulai dari kata-kata ya. Kalau dia bicara tentang perasaan, seperti tadi aspek emosional itu yang dikedepankan. Nah, ini juga menjadi sebuah pegangan yang penting. Yang ketiga, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman berbicara, jangan sibuk memikirkan tanggapan orang terhadap apa yang Anda akan sampaikan ya. Bagaimana posisi rambut Anda, bagaimana apakah ada bedak yang tebal kalau Anda wanita, atau ada baju yang tidak bagus trikaannya dan sebagainya. Bahkan mungkin Anda berpikir, jangan-jangan orang berpikir kata-kata yang ingin saya sampaikan, hal-hal yang saya ingin bicarakan itu ya kekanak-kanakan, hal yang amatir, jauh dari kesan profesional dan seterusnya. Tidak, ya Anda harus jauhkan hal itu. Nah, saya sangat yakin orang-orang itu sedang menanti sesuatu yang berharga dari Anda. Jadi, just flowing, katakan saja ya. Apa yang mau Anda katakan? Katakan ya. Saya ingin mengatakan 1, 2, 3 hal. Katakan 3 hal itu dan selesai ya. Itu semua mudah sekali ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan persoalan seni berbicara agar Anda dapat menyampaikan pikiran itu dengan enjoy, dengan nyaman, tanpa harus dihantui dengan rasa kesakitan secara fisik dan juga secara kejiwaan ya. Jadi teman-teman, berbicara itu sesungguhnya adalah sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang menyenangkan. Saya sendiri adalah orang yang gemar berbicara. Ya, seolah-olah kalau ada orang yang mau menghentikan saya untuk berbicara itu rasanya sakit sekali ya. Saya selalu mengatakan bahwa orang yang berbicara itu laksana pasukan, 1000 pasukan berkuda yang berderap menyerbu ke medan pertempuran. Ya, jadi ini yang akan nanti kita olah dalam konten-konten yang lain, bagaimana menunjukkan ketika Anda sudah menyukai berbicara, Anda seolah-olah sedang menunggangi kuda maju ke medan pertempuran dengan gagahnya. Ya. Oke, teman-teman, nantikan konten seni berbicara untuk percaya habis, ya, percaya diri. Sampai ketemu di sesi berikutnya.